Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendapatkan pengajaran dan mengerti kebenaran firman ini. Ya Tuhan, kami sudah membuka firman-Mu dan membacanya. Kami mau mengerti dan memahaminya, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Sertai dan tuntun kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur mengibaratkan dirinya seperti pohon zaitun. Tentunya kita tahu pohon zaitun itu bermanfaat. Minyaknya, buahnya, dan tentu keberadaannya. Kalau di sini pemazmur mengatakan pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kesegaran, pertumbuhan, dan buah itu dimulai dan ada di rumah Allah. Di dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan ada di bait Allah, ada di kemah suci. Bahkan ketika Abraham, Ishak, Yakub, dan orang-orang yang secara khusus membuat mezbah, di sana Tuhan hadir. Namun kita bisa lebih luas lagi memahami kehadiran Tuhan di alam semesta ini. Bumi ini adalah tempelnya Allah. Kehadiran Allah di dalam segala sesuatu yang diciptakannya. Dia maha hadir. Dia yang menopang, memelihara, menjaga seluruh karya ciptaannya. Dan kalau kita salah satu dari ciptaannya yang memiliki akal, yang memiliki kapasitas sebagai gambar rupa Allah, maka kita tahu dan kita menyadari betapa baiknya Tuhan. Segala yang kita perlukan dan kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Itulah sebabnya di dalam hal ini pemazmur menyadari bahwa pohon zaitun tetap menghijau, tetap subur, tetap memiliki kesegaran, kehidupan, karena ada di dalam rumah Allah. Dan tentunya bukan hanya itu, kasih setia Tuhan yang memelihara dan menopang. Saya dan saudara sebagai orang Kristen bisa dan mampu untuk menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita atau kehebatan dan kemampuan dari diri kita yang dikaruniakan Tuhan, tetapi semata-mata karena topangan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan yang setia. Kita bisa setia karena kesetiaan Tuhan. Kita bisa setia karena kita di dalam Kristus yang setia menjalankan kehendak Bapa, yang setia menjaga, memelihara kita, berdoa untuk kita. Di sini juga pemazmur mengatakan, aku hendak bersyukur untuk selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Ya, kita bisa melakukan misi Allah di muka bumi ini, baik menyelenggarakan mandat Injil, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, supaya orang-orang pilihan kembali kepada Tuhan, dan menyelenggarakan mandat budaya, supaya ada peradaban yang hidupnya, yang keberadaannya di dalam takut akan Tuhan, dalam segala bidang ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, semuanya ditransformasi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena Tuhan yang bertindak. Di dalam Filipi 2 ayat 13-14 dijelaskan dengan tegas, Rasul Paulus memberikan kepada kita ingatan dan pengajaran bahwa Tuhanlah yang memberi kemauan dan Tuhanlah yang memberikan kuasa, kekuatan, dan otoritas untuk kita bertindak mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itulah sebabnya pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang bertindak di dalam dan melalui hidup kita, kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Karena itu kalau di luar Tuhan kita mengerjakan segala sesuatu, entah itu pekerjaan rutin, baik itu pekerjaan yang kita sudah rancang di dalam produk produksi kita, maupun di dalam segala aktivitas kita yang menunjukkan kekaryaan kita, menunjukkan kemampuan berakal budi kita, tetap kalau itu bukan di dalam dan melalui tindakan Allah, kita mengerjakannya dengan sia-sia. Itulah sebabnya
Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan kita kalau tidak di dalam iman, tidak menyelenggarakannya di dalam satu pengakuan bahwa Tuhan yang bertindak, maka semua perbuatan kita adalah sia-sia di hadapan Tuhan, seperti rumput kering yang tidak memiliki makna apapun. Karena itu saudara, pemazmur memberikan dorongan kepada kita, kalaupun kita bisa berbuat ini dan itu untuk kemuliaan Tuhan, menyelenggarakan misi Allah di atas muka bumi ini dalam seumur hidup kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang bertindak di dalam dan melalui hidup kita. Pemazmur juga mengatakan alasannya yang kedua adalah karena namamu baik untuk dimasyurkan. Jadi orientasinya, fokusnya memang semuanya kita bersinergi dengan Tuhan mengerjakan keselamatan. Tetapi fokusnya, orientasinya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Dari ini kita bisa mengetahui istilah konstruksi berpikir dari anugerah kepada anugerah, from grace to grace. Mengapa demikian? Karena memang di dalam anugerah Allah dan di dalam kuasa kehendak Allah dan kita bisa mengerjakan semua berdasarkan anugerahnya, maka kita kembalikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan Allah. Soli Deo Gloria. Itulah yang dinyatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Bahwa dari dia, untuk dia, oleh dia, bagi kemuliaan Allah. Semua di dalam Kristus dan melalui Kristus kita memuliakan Allah. Dan kita bisa ada di dalam Kristus karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita mengaminkan semua apa yang dinyatakan pemazmur ini dalam hidup kita. Mari kita terus berkarya dan tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, berkaryalah sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami bisa ada sebagaimana adanya dan mengerjakan tugas pelayanan baik misi Bapa dalam pemberitaan Injil, misi Bapa di dalam menyelenggarakan transformasi budaya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami boleh melakukannya itu dengan kekuatan Roh-Mu yang selalu memimpin dan memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan di dalam kami mengerjakan semuanya itu. Biarlah Engkau bertindak atas hidup kami, dan kami mau memasyurkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Berkati kami sekalian ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin.